Halo guys, welcome to Ciwangmo Channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Jadi guys, kali ini gue akan ngebahas nih terkait ciri-ciri pelembab yang bagus itu, yang cakep itu seperti apa. Nah, kalian yang selama ini masih belum menggunakan pelembab atau mungkin sekedar memakai pelembab, bisa banget disimak video kali ini yang mudah-mudahan memberikan kalian gambaran ataupun pandangan ya terkait pilihan pelembab yang bisa kalian gunakan sehari-hari. Nah, sebelum gue bahas lebih jauh nih terkait ciri-ciri pelembab, jangan lupa seperti biasa guys, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen nih di kolom komentar jika kalian ada pertanyaan terkait nanti pembahasan tema kali ini ataupun produk nanti yang akan gue bahas di video ini. Jangan lupa boleh juga DM gue di Instagram ya @ciwangmo. Kalau sudah, let's go. Oke guys, jadi kenapa kali ini gue ngebahas pelembab lagi? Karena gue sebenarnya agak prihatin gitu ya, terutama buat cowok-cowok, karena kebanyakan hanya pakai sabun muka dan berharap masalah kulitnya itu teratasi gitu, pengen glow up gitu ya. Padahal sebenarnya guys, poin pentingnya adalah ketika selesai kalian mencuci muka, penting banget menggunakan pelembab ataupun moisturizer. Kenapa? Untuk mengembalikan kelembaban alami kulit kalian setelah kalian itu cuci muka gitu ya. Karena kalau kita cuci muka ya, nggak hanya kotoran yang keangkat, tapi minyak-minyak juga keangkat dari permukaan kulit kita, sehingga kulit kita bisa saja mengalami yang namanya kekeringan. Nah, sebelum gua bahas lebih jauh terkait ciri-ciri pelembab yang bagus itu seperti apa, gue mau ngasih tahu kalau Shopee ngadain 77 mega electronic sale, dimana ada gratis ongkir 0 rupiah semua toko, dan juga ada 100% ori dan hanya setengah harga, serta ada diskon sampai dengan 700.000 di setiap jamnya guys. So jangan lupa pastikan kalian berada atau masuk di aplikasi Shopee kalian di tanggal 7 Juli 2022 ini. Nah, mari kita masuk ngebahas apa sih sebenarnya ciri-ciri pelembab yang bagus itu. Poin pertama di sini adalah pelembab yang bagus itu kita ngeliatin dari teksturnya guys. Kenapa tekstur gitu? Penting banget. Pelembab yang cakep itu ketika kita aplikasikan di kulit, kita nggak butuh effort lebih gitu ya untuk ngoles-ngoles lah, ngusap-ngusap lah, sehingga dia bisa meresap atau menyatu dengan kulit kita gitu ya. Jadi kayak semacam dikasih ditempelin ke muka lalu kita oles, udah jadi gitu ya kan. Dan dari teksturnya itu tidak meninggalkan kesan yang lengket, sehingga kita nyaman aja gitu pakainya gitu ya. Yang kedua dia memberikan efek oklusif ya, atau dalam hal ini mencegah terjadinya yang namanya transepidermal water loss, mencegah itu air keluar dari permukaan kulit kita sehingga kulit kita itu jadi kering kalau dia keluar gitu. Jadi ketika selesai kita pakai, memberikan rasa lembab yang maksimal, dan kalau kita sentuh kulit kita jadi kenyal, dan ada tahap dimana dia bisa bertahan memberikan hidrasi maksimal di kulit kita itu dalam beberapa jam gitu ya. Sehingga kalau kalian cari pelembab, pastiin bahwa pelembab kalian itu nggak bikin kulit kalian jadi kering gitu. Kemudian yang ketiga dia bisa memberikan manfaat lain gitu ya guys, nggak hanya sebagai pelembab gitu ya kan, tapi dia mungkin bisa memperbaiki skin barrier, bisa melembabkan maksimal dan memperbaiki tampilan pori-pori gitu ya kan, bisa membantu untuk mencerahkan kulit juga gitu, atau bisa menangani masalah kulit yang iritasi mungkin karena terpapar sinar matahari atau jerawat mungkin gitu ya. Intinya bisa menenangkan kulit lah gitu. Kemudian yang keempat nih, yang poin penting juga adalah terkait harganya gitu ya kan. Jangan sampai kalian menggunakan pelembab udah biasa aja ternyata guys gitu ya, dan harganya pun mahal. So pastiin bahwa harganya tetap masuk di range budget kalian lah. Intinya bisa kalian beli dan kalian bisa pakai dengan maksimal. Intinya nggak ngerasa bahwa ini kemahalan, nggak ngerasa bahwa ini murah gitu. So rekomendasinya apa? Di sini gue akan membahas satu nih. Ini baru aja gue cobain dan ternyata nyaman banget di kulit gue, yaitu ada Peonia Brightening Cream dari Dupri gitu. Kenapa ini masuk rekomendasi? Yang pertama guys, dia klaimnya di sini moisturizing dan hydrating gitu.
spesial ini, khususnya dia mengandung niacinamide, dia mengandung mango butter, kemudian mengandung peony albifora root extract. Nah, ini masuk rekomendasi karena ini gue cobain beberapa hari belakangan ini, dan menurut gue dari ciri-ciri yang tadi udah gue sebutin dia masuk banget. Yang pertama kita bahas dari teksturnya. Kalau untuk teksturnya sendiri dia sangat ringan, seolah kita nggak pakai moisturizer ketika kita oleskan di kulit gitu ya. Kemudian tampilannya itu dia memberikan kesan bukan juga matte, bukan juga glowing parah ya gitu ya kan, tapi agak shining lah dan nggak lengket di kulit, serta rasanya nyaman gitu, membuat kulit kita jadi pelampi. Kemudian kalau dari manfaat, tentu saja kalau ngeliatin kandungannya ini udah cakep banget ya. Niacinamide-nya mengontrol produksi minyak berlebih di wajah kita gitu. Kemudian bisa membantu untuk memperbaiki tampilan pori-pori juga gitu, bisa mencerahkan juga, melembabkan juga iya gitu, dan bisa membantu untuk memperbaiki skin barrier. Nah, kemudian kandungan lainnya ada mango butter dan ada juga cocoa seed extract ya. Dia berfungsi sama nih kurang lebih sebagai lemak sebenarnya si mango butter ini. Dia memberikan sifat oklusif ya, jadi memberikan kelembaban maksimal gitu di kulit kita, sehingga setelah kita pakai bisa bertahan lebih lama gitu lembabnya, karena dia mencegah yang terjadinya namanya transepidermal water loss gitu ya. Kemudian memiliki juga efek untuk mencerahkan kulit gitu, karena membantu mempercepat regenerasi sel kulit kita karena ada kandungan vitamin C-nya juga gitu. Kemudian ada kandungan vitamin E-nya juga sebagai antioksidan sebenarnya gitu ya. Kemudian juga ada sodium hyaluronate-nya, sehingga dari klaimnya di sini hydrating, menurut gua ini masuk banget gitu ya, karena setelah kita pakai ya bisa bertahan paling enggak 6 hingga 8 jam itu kulit berasa lembab. Jadi seharian masih masuk banget kita gunakan ya gitu. Kemudian dari sisi mencerahkannya, menurut gua karena baru gua pakai beberapa hari ya, nggak bisa dibilang gua udah bisa dapat cerahnya gitu, karena itu bohong banget gitu ya. Tapi yang gua tandain di sini atau yang gua mention di sini adalah ketika kita gunakan ini memberikan kelembaban maksimal yang dibutuhkan kulit kita. Jadi kalian yang selama ini nggak pakai moisturizer bisa banget dicoba nih menggunakan si Peonia Brightening Creamnya Diupri gitu ya. Kemudian kalau kalian yang pengen kulitnya cerah, karena di sini sudah ada niacinamide-nya ya. Niacinamide-nya di sini berada di komposisi itu di urutan ke-5 yang menurut gua ini cukup besar di komposisi gitu ya, sehingga bisa memberikan efek lebih maksimal jika kalian pakai secara rutin, tentunya dalam beberapa bulan ke depan gitu ya, paling enggak 2 hingga 3 bulan baru kalian bisa lihat hasilnya dengan maksimal. Kemudian terkait range harga, dengan size 50 ml sebenarnya guys, ini kalau kalian lihat harganya 190 ribuan ya. Kalian pasti bilang ini bakal mahal, tapi kalau kalian bandingin dengan moisturizer lain, kita pecah deh gitu ya kan, per 10 milinya itu cuma 40 ribuan atau nggak nyampe 40 ribu gitu ya. Jadi ini masih masuk banget, masih murah lah menurut gua, karena moisturizer yang lain itu kan minimal 20 mili ya, atau 20 gram gitu ya, dan harganya itu udah 100 ribuan. Nah ini kalau cuman 20 mili ya 80 ribuan, masih murah banget gitu, terjangkau banget, silahkan aja. So mungkin itu yang bisa gua bahas terkait video kali ini ya, ciri-ciri pelembab yang bagus dan contoh pelembab yang bagus yang seperti apa. So kalau kalian tertarik untuk mencoba menggunakan Peonia Brightening Cream dari Diupri, silahkan aja, linknya gue udah taruh di kolom deskripsi ya. Siapa tahu kalian bisa dapat harga diskon pada saat 77 Mega Electronic Sale nanti. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video jika kalian suka, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.